orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan kau dari jerat menangkap burung dan rakit sampah dan busuk. Dengan kepakaian dia akan melindungi kau. Di bawah sayapnya kau akan melindungi. Kesatria dari perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang lebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan tetap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan Tuhan tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Singa dan ular tudung akan kau langkahi, engkau akan meninjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan mendanginnya sebab ia mengenal namaku. Dia yang berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesusahan. Aku akan memuliakannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan mengenyangkan dia dan akan memperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Kita berikan tepuk tangan anak-anak sekolah minggu kita memperkatakan Mazmur 91. Tempat perlindungan kita bagi kita semua, bagi keluarga kita semua. Amin. Sebab Tuhan kita ajaib dan luar biasa. Pagi hari ini adalah hal yang luar biasa, kita memuji Tuhan. Kita bertepuk tangan bersama-sama pagi hari ini. Haleluya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan, katakan Yesus ajaib. Haleluya. Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, buka videonya, kita bertepuk tangan bersama-sama memuji Tuhan, katakan Yesus ajaib ya. Yesus ajaib, Tuhan ku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Amin ya. Yesus ajaib, Tuhan ku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Oh Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagi kita semua. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya, tak berubah kasih-Nya, berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah raga. Katakan Yesusku ajaib, tak berubah kasih Tuhan. Dipercaya katakan tak berubah kasih-Nya. Haleluya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Katakan, acung jempol kita katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, yes. Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku.
ajaib, Tuhanku ajaib rahmatnya. Sekali lagi katakan bersama-sama, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasihnya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya tetap selamanya. Amin. Saya katakan amin. Kata Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa, Dia berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Haleluya, ada mujizat, mujizat, sebab Yesus ajaib. Lebih lagi, katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa, Dia berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Sekali lagi, acungkan coba kita katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Ada mujizat, ya, sebab Yesus ajaib. Tuhan kita ajaib, luar biasa. Yang percaya katakan amin. Sebab dari pulau dan benua nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Bersama-sama kita memuji Tuhan pagi hari ini. Ya, dari pulau dan benua terdengar selalu terus pujian semua bagi nama. Mari angkat tangan kita katakan glory, muliakan Tuhan. Glory, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, tinggi-tinggi tentara Tuhan yang kudus, Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadap. Angkat tangan kita kembali katakan glory, muliakan Tuhan. Glory, muliakan Tuhan. Sekali lagi katakan kembali, dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi. Nah, kembali katakan Gloria, ya, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Gloria.
Amin. Mari kita datang kepada Tuhan lebih lagi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Sebab terdengar nyanyian pujian kudus, bahkan tentara surga, para malaikat di surga, bahkan kita semua yang ada di bumi memuji dan menyembah Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan hadir, Tuhan melawat setiap kita semua. Haleluya. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Dalam ucapan syukur pagi ini kami datang, kami menyembah Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Engkaulah Raja damai bagi setiap kita semua. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, Engkau Allahku yang kudus. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Engkau Allah kami yang kudus. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu. Mari datang kepada Tuhan, kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Mari lebih katakan, Kau Allahku yang kudus. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami sujud menyembah-Mu ya Tuhan. Di tempat di mana kami tinggal, kami sujud, kami menyembah-Mu. Nama-Mu disanjung tinggi ya Tuhan. Kuasa-Mu begitu nyata dan sempurna, nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Mari sembah Tuhan di dalam roh lebih lagi. Kami mau tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Engkau Tuhan yang layak diagungkan. Engkau Tuhan yang layak untuk dimuliakan di gereja-Mu, di bumi ini, di tempat di mana kami tinggal. Kami menyembah-Mu. Meskipun kami ada di rumah-rumah, Engkau tetap melawat setiap kami. Engkau mengasihi, Engkau sayang kepada kami. Sebab itu pagi ini kami mau memuliakan nama-Mu. Kuasa-Mu nyata sempurna, memulihkan, menyembuhkan, menguatkan kami. Oh ralabarabaya ralabarabaya saralabarala. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Oh rabakaya saralabaralabaralabaya ralabarala. Kembali katakan, Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami sujud menyembahkan Engkau ya Tuhan dan Raja kami.
Namamu disanjung tinggi, disanjung, kuasamu nyata sempurna, nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja. Mari bersama keluarga yang ada, sekali lagi lebih lagi katakan kepada Tuhan, Engkau Allahku yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di tahta suci-Mu kami datang, kami sujud menyembah Engkau. Kami bersama keluarga kami yang ada duduk bersama-sama, kami sujud menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Namamu disanjung, kuasamu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Haleluya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Sang Raja, dengan sikap hati untuk menyembah kami datang Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Sang Raja, kami menyembah-Mu ya Tuhan. Mari bersama-sama sembah Tuhan. Oh rakaya basar alabara-labara, oh rabara-bara-labara-labara-labara, oh rabara-bara-labara-labara. Bersama dengan keluarga yang ada, mari bergandengan tangan dan sembah Tuhan. Bersama-sama setiap kita. Oh rabara-bara-labara-labara-labara-labara, oh rabara-bara-labara-labara-labara-labara. Mari Tuhan lawat, sukacitamu memenuhi setiap kami pagi ini, menguatkan, memulihkan setiap kami. Oh rabara-bara-labara-labara. Dari rumah demi rumah terdengar nyanyian kudus bagi Engkau ya Tuhan. Oh rabara-bara-labara-labara-labara-labara-labara-labara-labara. Oh rabakaya sadala-bara-labara-labara-labara. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami membuka hati kami, mempersembahkan korban pujian dan ucapan syukur pagi ini. Perkenanan Tuhan turun atas setiap kami. Sekali lagi bersama dengan keluarga yang ada, katakan kepada Tuhan, sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Sang Raja, penyembahan kudus yang terbaik kami mau bawa di hadapan-Mu. Janji-Mu ya dan amin. Lawatan Tuhan terjadi. Pentakosta ketika terjadi, setiap rumah demi rumah dilawat Tuhan, kota demi kota, bangsa Indonesia, bahkan bangsa demi bangsa dilawat oleh Tuhan. Genapi janji Tuhan
Dan kami perkatakan bahwa declare Pentakosta pagi hari ini dengan satu iman dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Bersama katakan amin. Mari Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara semuanya, kita sama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga dengan iman dan percaya. 3, 2, 1. Deklarasi Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang terakhir 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom semua, tidak terasa kita telah memasuki bulan Desember, di mana kita akan merayakan Natal. Dan sebagai umat Kristiani, Natal adalah momen untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus, yaitu Mesias, Juru Selamat yang datang ke dunia. Bahkan kegembiraan Natal juga turut dirayakan hampir di seluruh dunia, tidak peduli apakah mereka percaya atau tidak kepada Yesus. Yang menarik, dalam beberapa dekade terakhir ini, ada beberapa orang Kristen yang menentang perayaan Natal karena dianggap sebagai perayaan orang pagan atau berhala. Ada juga yang berpendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal. Maka dari itu, mari kita memahami bersama arti dan esensi dari perayaan Natal yang sebenarnya. Kata Natal sendiri berasal dari bahasa Latin natalis yang artinya lahir atau kelahiran. Dan di dalam bahasa Inggris, kata Christmas berasal dari bahasa Inggris kuno, yaitu Christmasmasse atau Christmas, yang artinya penderitaan Kristus, di mana penderitaannya dimulai saat dia datang dan lahir menjadi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa memang Natal selalu berkaitan dengan kelahiran Yesus Kristus ke dunia sebagai manusia. Beberapa orang Kristen yang menolak perayaan Natal berpendapat bahwa Natal adalah perayaan pagan yang dimulai pada tahun 274 Masehi oleh orang-orang Romawi untuk menghormati matahari dan Saturnus pada titik balik matahari di musim dingin yang umumnya jatuh pada tanggal 25 Desember. Namun, saat Kaisar Konstantinus Agung menjadi Kristen, festival Romawi ini diubah menjadi perayaan kelahiran Yesus, di mana fokus penyembahan yang tadinya kepada matahari menjadi kepada Tuhan, yaitu Sang Surya kebenaran dan Sang Surya pagi dari tempat tinggi, seperti tertulis dalam Maleakhi 3 ayat 2, Mazmur 84 ayat 2, dan Lukas 1 ayat 78. Mengganti hari raya matahari menjadi hari kelahiran Yesus Kristus bukanlah penyembahan berhala. Mengenai tanggal 25 Desember sebagai hari Natal, ini adalah tanggal yang paling banyak digunakan untuk perayaan Natal gereja-gereja. Namun, ada beberapa denominasi yang merayakannya pada tanggal lain, biasanya antara awal Desember hingga Januari. Hal ini terjadi karena sulit untuk menentukan tahun, bulan, dan tanggal yang pasti kapan Yesus dilahirkan. Namun, satu hal yang pasti, Yesus benar-benar pernah dilahirkan. Gereja sendiri sudah memperingati kelahiran Yesus semenjak awal abad pertama dan kedua, sebagaimana dicatat oleh para pemimpin gereja setelah era para rasul. Artinya, ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus justru jauh lebih dulu dari perayaan matahari atau Saturnus bangsa Romawi di abad ketiga. Pada tanggal 25 Desember 350 Masehi, Uskup Julius I dari Roma memutuskan untuk mengadakan ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus dengan maksud menandingi festival matahari atau Saturnus Romawi. Ternyata lebih banyak orang yang menghadiri ibadah Natal di gereja-gereja. Semenjak itu, secara tradisi, orang Kristiani merayakan Natal pada tanggal 25 Desember.
Melihat catatan-catatan para petinggi gereja tentang perayaan kelahiran Yesus, maka perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari festival matahari orang-orang non-Kristen. Malah mungkin sebaliknya, festival matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Selain itu, pendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal adalah pendapat yang tidak tepat. Karena secara esensial, justru merayakan Natal adalah hal yang alkitabiah. Merayakan dan menceritakan kelahiran Yesus hingga kenaikannya harus dilakukan gereja untuk memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus, yang artinya kita sedang memberitakan firman Allah, memuliakan dan melaksanakan misi Allah. Menurut Lukas pasal 1 dan 2, ada 7 fokus Natal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah pada kekudusan dan ketaatan, bahwa Tuhan memberikan perkenanan kepada mereka yang hidupnya benar dan tak bercacat di hadapannya. Fokus kedua adalah pada Roh Kudus, di mana urapan dan pencurahan Roh Kuduslah yang memungkinkan umat Tuhan menerima dan melakukan perbuatan baik, besar, dan ajaib. Fokus yang ketiga adalah pada mujizat dan tanda-tanda ajaib, di mana Tuhan membuktikan bahwa Ia sanggup melakukan hal-hal ajaib melampaui akal manusia. Fokus keempat kepada pujian dan penyembahan, bahwa kehadiran Allah di dalam hidup kita harus diresponi dengan penyembahan dan penyerahan diri. Fokus yang kelima adalah pada keselamatan bagi semua bangsa, di mana kedatangan Yesus Kristus adalah bagian dari rencana keselamatan Allah bagi dunia. Fokus yang keenam yaitu pada Bapa di surga yang setia pada setiap janji yang Ia buat dengan manusia. Dan yang ketujuh, fokus kepada Kristus, bahwa fakta Tuhan hadir dalam hidup kita adalah hal yang terindah karena Tuhan tidak meninggalkan kita, ada di antara kita, dan senantiasa hadir di dalam hidup kita. Merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19 juga pastinya akan terasa sangat berbeda. Namun ketika kita betul-betul memahami 7 fokus yang terdapat di dalam Lukas 1 dan 2, kita akan mengerti esensi Natal yang sebenarnya, yaitu merayakan Natal dengan kesederhanaan seperti yang dicontohkan Yesus pada saat Ia lahir. Bahkan Alkitab menentang perayaan Natal yang berlebihan dan mengingatkan kita untuk terus berbagi seperti Kristus yang telah membagi hidupnya dengan kita. Percayalah bahwa terang Kristus tetap ada di dalam hidup kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan bersamanya. Biarlah sukacita Natal dapat kita peroleh saat kita merayakan Kristus dan kehadirannya, bahkan di tengah pandemi ini. Mari kita tetap merayakan lahirnya Yesus, Sang Mesias. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjutnya dari tim teologi kami mengenai perayaan Natal, ornamen Natal, dan lain sebagainya, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita semua diberkati Tuhan, amin. Pagi siang hari ini kita akan diberkati lebih lagi melalui pemberitaan firman Tuhan. Sebab itu kita persiapan hati kita saat pagi hari ini. Kita katakan melalui pujian. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Sekali lagi mari katakan, kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, oh kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, Yesus, nama Yesus, kataku cinta Dia, oh kasihnya kepada kita sampai
selama-lamanya kasih-Nya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Sekali lagi, oh kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kepada hambanya Bapak Adi Putra kami persilahkan. Kalama sandara maya shirela bayana makarada nakara banas ora labanaya nama sendera takara darabaya kirantu ora lalala bakara daramaya sandurandara takara dalaba. Kami percaya Engkau hadir di rumah pagi hari ini ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau sedang menjamah setiap kami di rumah-rumah di mana kami berada. Bahkan dimanapun umat-Mu berada, Engkau sedang menjamah melawat kami ya Tuhan. Oh la la bakara daraya la bakara daraya. Kami sungguh merasakan kehadiran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau baik ya Tuhan. Kami sungguh merasakan kasih-Mu pagi hari ini. Dekat dan peluk setiap kami Tuhan. Oh ralamu kakarabasan. Yesus, 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 Yesus. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Oh ralalala. Oh ralabakara dalalaya rabakara. Mari sekali lagi saudara sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Oh ralabara. Saudara yang sudah berbahasa roh, mari sembah Dia dalam bahasa roh. Oh ralabakara dalalabasa. Sembah. Saya sangat percaya, saya merasakan Tuhan hadir. Oh ralabara dalalabakara. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini tidak ada seorang pun yang Kau lewati ya Bapa. Biar setiap kami berjumpa dengan Tuhan. Biar setiap kami merasakan kasih Tuhan. Biar setiap kami merasakan dekapan Tuhan yang hangat itu. Pagi ini yang sakit Kau sembuhkan ya Bapa. Yang berbeban berat Engkau berikan jalan keluar supaya anak-anak-Mu dapat menanggungnya. Sebab Engkau tidak pernah membiarkan kami dicobai melampaui kekuatan kami. Yang susah Engkau hiburkan pagi hari ini. Yang lemah Engkau kuatkan. Bapa, karuniakan kepada setiap kami roh hikmat dan wahyu, supaya kami semakin mengenal Yesus dengan benar, dan jadikan mata hati setiap kami menjadi terang, supaya setiap kami mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan sabda. Urapi setiap kami, supaya kami dapat memahami dan mengerti maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita katakan bersama-sama, amin, 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 amin. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini senang sekali
Hari ini hari yang baik, hari ini hari yang penuh mujizat, hari ini hari yang luar biasa, hari yang Tuhan jadikan di mana kita boleh beribadah hari ini. Dan saya percaya setiap kita di rumah-rumah bukan hanya sekedar menonton ibadah, tapi setiap kita sedang beribadah. Yang setuju katakan amin. Ya, dimanapun juga saya berkesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan lewat Zoom, tentunya saya juga mengatakan hal yang sama. Karena jangan sampai kita hanya punya pemahaman kita sedang nonton acara ibadah, tetapi kita sungguh-sungguh sedang beribadah, dan saya percaya berkat ibadah itu luar biasa. Nah, senang sekali bersama dengan Bapak Ibu Saudara pagi hari ini, dan saya bersyukur, berterima kasih tentunya nomor satu kepada Tuhan, dan juga tidak lupa berterima kasih kepada Gembala CK3, Ibu Titi, dan seluruh staf dan tim yang ada untuk memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat melayani dalam ibadah raya di CK3 pada pagi hari ini. Haleluya, senang sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita merayakan atau di tengah-tengah bulan Natal ini, dan kita sedang berada di masa-masa yang tentunya kita semua mengalami sesuatu yang selama sepanjang tahun, mungkin di tahun 2020 khususnya sejak Maret sampai bulan Desember ini, semua sedang merasakan satu hal yang tidak nyaman, tidak seperti yang kita bayangkan. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang penuh dengan ingatan-ingatan atau pengalaman-pengalaman yang mungkin menyakitkan, mungkin satu pergumulan yang sangat berat yang kita sedang hadapi. Namun kita harus sadar bahwa kita punya juru selamat, kita punya Bapa yang penuh dengan kasih yang telah memberikan putranya yang tunggal. Dan di bulan Desember kita memperingati kelahirannya. Dan sebelumnya saya ingin coba kita melihat sebentar di dalam kitab Injil Lukas pasal yang kedua. Kitab Injil Lukas pasal yang kedua, dari ayat yang ke-9. Kalau Bapak Ibu Saudara ada Alkitab di dekatnya, coba ambil Alkitabnya dan buka Alkitab itu dan lihat ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya ingin bacakan untuk mendasari apa yang kita mau sharingkan, kita pelajari bersama-sama, kita tangkap bersama-sama pesan Tuhan buat kita di hari ini. Nah, pasal 2 dari kitab Injil Lukas, ayat yang ke-9, di sana ditulis atau dikatakan, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Natal berbicara tentang kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Haleluya. Natal memperingati tentang kelahiran Tuhan, dan pesan Natal adalah jangan takut, karena ada kesukaan besar bagi seluruh dunia, karena telah lahir seorang juru selamat. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau saya coba lihat di KBBI, di situ memiliki 3 arti tentang juru selamat. Juru selamat yang pertama artinya adalah sebutan bagi Tuhan Yesus Kristus. Yesus juru selamat. Yang kedua artinya, juru selamat adalah orang yang menyelamatkan atau bertindak sebagai penolong dalam kesukaran. Dan yang ketiga artinya adalah penyelamat. Jadi kesimpulan yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang juru selamat adalah
seorang atau orang yang menyelamatkan atau bertindak sebagai penolong bagi orang-orang yang berada di dalam kesulitan, kesukaran, bahkan di dalam penderitaan. Kita bersyukur bahwa kita punya juru selamat. Bahkan kalau kita membaca di dalam pasal 28 kitab Injil Matius ayat yang terakhir, ayat yang ke-20 bagian akhir, Yesus berjanji, aku tidak akan sekali-kali ketahui bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan engkau, dan Dia akan menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Nah, pagi hari ini saya memberikan judul renungan kita atau pesan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita bersama-sama pagi hari ini. Masihkah kita berpikir untuk menyerah? Sebenarnya tidak ada alasan untuk kita berpikir untuk menyerah. Apalagi kita tahu bahwa kita punya Tuhan, bahwa kita punya Tuhan sebagai juru selamat. Dia Tuhan yang sanggup menolong kita. Dia Tuhan yang sanggup memberikan kelegaan kepada kita. Dia sanggup memberikan penghiburan kepada kita. Dia sanggup melakukan jauh daripada apa yang kita pikirkan dan doakan, seperti yang ternyata dari kuasa-Nya yang bekerja di dalam kita. Masihkah kita berpikir untuk menyerah? Kenapa tiba-tiba saya memberikan judul ini? Karena sepanjang dari bulan Maret kita tahu sampai bulan Desember kita melalui hari-hari yang tidak mudah. Dan banyak orang bukan hanya sekedar ketakutan atau takut menghadapi apa yang sedang terjadi, tetapi banyak orang yang sudah berpikir, aku menyerah saja, karena seolah-olah dan berpikir tidak ada jalan keluar. Dan saya mau bilang pagi hari ini, sehebat apapun persoalan, sehebat apapun pergumulan kita, sehebat apapun yang sedang terjadi, Yesus tetap tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya sekali-kali pun, dan membiarkan saudara dan saya sekali-kali pun. Bahkan Dia bertanggung jawab penuh atas setiap kehidupan kita yang percaya kepadanya. Itu sebabnya tidak ada alasan untuk kita menyerah hari-hari ini. Nah, ada seorang hamba Tuhan yang bernama Norman Vincent Peale, dan saya senang sekali dengan pernyataan atau statement-nya atau apa yang dia sampaikan di sana. Next. Norman Vincent Peale berkata di sana, kehebatan seseorang tidak terletak pada sikap mereka dalam menghadapi hal-hal yang baik. Tetapi pada saat mereka menghadapi hal-hal yang buruk, bahkan kegagalan yang sedang melanda kehidupan mereka. Ya. Nah, saya ulang lagi, karena sudah muncul di layar, seorang hamba Tuhan yang bernama Norman Vincent Peale berkata, kehebatan seseorang tidak terletak pada sikap mereka dalam menghadapi hal-hal yang baik. Ya, kalau kita menghadapi hal-hal yang baik, kita tidak bisa disebut sebagai seorang yang hebat. Karena tidak ada kendala, tidak ada trial and error, tidak ada persoalan-persoalan yang mungkin berat kita hadapi. Tetapi kita disebut sebagai seseorang yang hebat ketika kita sedang menghadapi hal-hal yang buruk. Bahkan sedang menghadapi kegagalan dalam kehidupan mereka. Saudara, saya mau berkata, kalau kita paham, kalau kita sadar bahwa Yesus selalu memberikan kekuatan kepada kita agar kita dapat menanggung segala perkara, seperti apa yang Paulus katakan di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13, di sana dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Maka tidak ada sesuatu yang membuat kita untuk menyerah. Kalau kita paham, kalau kita sadar bahwa Yesus selalu memberikan kekuatan kepada kita, dan pasti kita dapat menanggung segala perkara. Seperti Paulus, dia sadar dia punya Tuhan, dia punya juru selamat, sehingga dia berkata segala perkara
aku dapat tanggung di dalam Dia yang dapat memberikan kekuatan kepadaku. Saudara, orang-orang yang tidak pernah berpikir untuk menyerah adalah orang-orang yang kuat dan siap untuk menghadapi tantangan. Bisa tolong multimedia? Orang-orang yang tidak pernah berpikir untuk menyerah adalah orang-orang yang siap untuk menghadapi tantangan, bahkan persoalan-persoalan. Dan orang-orang yang tidak mudah menyerah adalah orang-orang yang saya sebut sebagai orang yang memiliki mental sebagai pemenang. Orang yang memiliki mental sebagai pemenang adalah orang-orang yang tidak pernah terbersit dalam pikirannya untuk menyerah. Saya mau berkata pagi hari ini, apapun masalah Bapak, Ibu, Saudara, dan apapun masalah-masalah yang sedang dihadapi, bahkan apapun persoalan yang sedang terbentang di hadapan kita, jangan pernah berpikir untuk menyerah. Saudara, yang pertama yang kita bisa pelajari dari orang-orang yang memiliki mental sebagai pemenang adalah orang-orang yang tidak pernah atau orang-orang yang berani, ya. Orang-orang yang berani untuk mencoba lagi sekalipun pernah gagal. Ini adalah mental seorang pemenang. Mental orang-orang yang tidak pernah berpikir untuk menyerah. Sekalipun dia pernah gagal, tetapi dia berani untuk mencoba lagi. Apapun bayarannya, apapun resikonya. Dan orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang pasti akan mengalami terobosan demi terobosan dalam kehidupannya. Kenapa orang-orang yang seperti ini atau orang-orang yang pernah gagal dan dia berani mencoba lagi? Kenapa? Selain dia memiliki mental seorang pemenang, tetapi karena seorang pemenang bukan berarti tidak pernah gagal, tapi seorang pemenang adalah orang-orang atau seorang yang tidak pernah menyerah. Saya tidak tahu kegagalan apa yang Bapak Ibu pernah hadapi, kesulitan kesukaran apa yang seperti apa yang Bapak Ibu Saudara sedang alami. Mari miliki mental seorang pemenang hari-hari ini. Dan seorang pemenang adalah seorang yang berani untuk mencoba lagi sekalipun pernah gagal. Saya ulang sekali lagi kalimat ini, kata-kata ini. Yang penting adalah begini. Saudara harus mengerti dan saya harus mengerti karena seorang pemenang bukan berarti tidak pernah gagal, tapi seorang pemenang adalah seorang yang tidak pernah menyerah. Pada tahun 1952, ada cerita yang luar biasa, dan ini true story. Ya, ada seorang wanita yang bernama Florence Chadwick. Dia adalah seorang perenang jarak jauh. Dia sangat terkenal pada waktu itu. Dan itu pada tahun 1952. Nah, dia adalah seorang perenang wanita jarak jauh. Ya. Dia mengikuti sebuah perlombaan pada waktu itu. Dan perlombaan itu adalah perlombaan renang sejauh 42 km di laut. Dan dari perlombaan itu, start dari pantai California ke Pulau Catalina. Dan pada waktu itu, maka dia mulai start untuk mengarungi laut dan berenang sejauh 42 km dari daratan atau pantai California menuju Pulau Catalina. Dan Chadwick dikawal oleh 2 perahu kecil di kiri kanannya, di sampingnya, dan dia coba mulai berenang pada waktu itu. Namun di tengah jalan, setelah dia berenang selama 15 jam, saudara, 15 jam dia berenang, menempuh laut yang berjarak 42 km. Pada 15 jam dia sedang berenang, tiba-tiba kabut tebal mulai menghalangi pandangannya.
Dan ia pun kehilangan arah dan menyerah pada waktu itu. Dan ketika dia keluar dari air, dan dia coba melayangkan pandangannya, ternyata tujuan dia ke Pulau Catalina itu tinggal 1,5 kilometer lagi. Namun karena kabut tebal dan menghalangi pandangannya untuk dia terus berenang pada waktu itu, dia memutuskan untuk menyerah. Tetapi dia alangkah terkejutnya dan menyesal sekali. Seandainya dia teruskan saja, pasti dia bisa mencapai garis finish di Pulau Catalina pada waktu itu. Hanya kurang 1,5 kilometer saja jaraknya pada waktu itu. Apakah dia putus asa? Dia tidak putus asa. Chadwick kembali 2 bulan kemudian mencoba kembali untuk mengarungi lautan yang berjarak 42 kilo dari pantai California menuju ke Pulau Catalina pada waktu itu untuk yang kedua kalinya. Kenapa yang terjadi? Sementara dia sedang mengarungi lautan dan dia kembali berenang pada waktu itu, tiba-tiba terulang kembali peristiwa sebelum 2 bulan atau sebelum dia kembali yang kedua kali untuk mengarungi lautan itu. Kabut tebal menghadang, kabut tebal menutupi pandangan Chadwick kembali. Namun kali ini berbeda. Dia tetap fokus kepada tujuan, bukan fokus kepada kabut tebal yang menghalangi pandangannya. Luar biasa, saudara, ketika dia mulai berfokus kepada keberhasilan, dia mulai fokus kepada garis finish, ketika dia mulai fokus kepada pantai yang dia akan tuju, atau pulau yang dia akan tuju. Tiba-tiba dia sanggup untuk melalui kabut tebal itu dan mencapai tujuannya itu. Dan prestasinya menjadikan dia orang atau wanita pertama yang berhasil berenang melintasi kanal Catalina atau pulau Catalina itu dalam usia 34 tahun pada waktu itu. Usia yang tidak muda. Tapi bagaimana Chadwick bisa berhasil memiliki prestasi yang diukir sampai hari ini kalau orang mengenangnya? Karena dia tidak pernah menyerah. Dan dia berani untuk mencoba sekali lagi. Walaupun dia pernah gagal. Hari ini kita bisa belajar dari Chadwick. Dia adalah seorang yang punya mental juara, mental pemenang. Dan seorang yang memiliki mental juara, mental pemenang adalah seorang yang berani mencoba lagi sekalipun pernah gagal. Ketika pergumulan mulai atau mengaburkan pandangan kita, sebenarnya disitulah kita beroleh kesempatan untuk belajar memandang tujuan kita dengan mata iman. Saya mau bilang begini pagi hari ini, memang tidak tertulis atau tidak ada di dalam slide Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara ada pena, ada buku kecil, ada kertas mungkin, catat baik-baik. Jangan bayangkan kegagalanmu mulai hari ini. Jangan bayangkan kegagalanmu. Bayangkan keberhasilanmu yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Sekali lagi saya ulang, pesan Tuhan buat kita hari ini, lewat apa yang Tuhan mau untuk kita renungkan, baik itu dari firman-Nya, baik itu dari contoh tadi Chadwick berhasil mengukir sebuah prestasi yang luar biasa pada waktu itu, dan dia menjadi seorang wanita pertama yang mengarungi kanal, bisa finish di kanal di Catalina itu, karena dia tidak pernah membayangkan kegagalannya. Hari ini catat baik-baik, jangan pernah bayangkan kegagalan saudara. Bayangkan keberhasilan saudara yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Ketika kita merasa ingin menyerah, itulah saatnya bagi kita untuk mengingat
bahwa Yesus tidak hanya pernah menderita bagi kita, tetapi saat ini juga Dia sedang dan rindu memampukan saudara dan saya untuk menanggung pergumulan hidup yang kita hadapi. Apa arti pergumulan bagi saudara? Saya menulis di situ, pergumulan adalah area di mana firman Tuhan yang kita dengar, yang kita pelajari, yang kita pahami, yang kita tekuni, dan yang kita percayai, kita praktekkan hari ini. Itu adalah pergumulan. Bagi saya, pergumulan adalah sebuah kesempatan kita praktek. Apa yang sudah kita pahami, apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita tekuni, apa yang kita percayai, kita praktekkan. Justru pergumulan adalah tempat di mana Tuhan mengizinkan apa-apa saja yang telah Dia berikan kepada kita untuk kita praktekkan. Dan kita menang di sana. Haleluya. Yang kedua, orang yang memiliki mental sebagai seorang juara, seorang pemenang, atau orang-orang yang berani mencoba. Yang kedua, selain itu, kita bisa belajar dari seorang yang bernama Daud. Orang yang memiliki mental juara, mental pemenang adalah orang-orang yang berani menghadapi resiko. Kita lihat Daud sekarang. Nah, di dalam 1 Samuel pasal 17, saya sudah tuliskan di situ karena saya sudah mengantisipasi karena beberapa kali ketika lewat Zoom, tiba-tiba saja seringkali terjadi karena jaringan dan yang lain sebagainya, sulit untuk menayangkan ayat-ayat firman Tuhan. Maka saya sengaja untuk mencantumkan di situ. Coba kita lihat di situ, di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-26b, ya, siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Wow, ini sebuah pernyataan, sebuah statement seorang yang punya mental juara atau pemenang. Atau orang-orang yang berani menghadapi resiko. Kita tahu siapa yang disebut yang sedang dihadapi oleh Daud pada waktu itu. Dan bukan hanya itu, coba kita baca dulu. 1 Samuel 17 sekarang ayat yang ke-32. Kalau Bapak Ibu Saudara punya Alkitab, buka Alkitabnya supaya bisa ditandai di sana. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Ini seorang yang punya mental pemenang yang luar biasa. Ini seorang yang punya keberanian untuk menghadapi resiko apapun. Berkatalah Daud, saya ulang, kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Kita tahu yang dihadapi bukan seorang Filistin yang biasa-biasa, tetapi ini raksasa Filistin yang bernama Goliat. Dan Goliat telah menggentarkan Saul dengan tentara Israel pada waktu itu. Seluruh orang Israel gentar ketika berhadapan dengan yang namanya raksasa Filistin, yaitu Goliat pada waktu itu. Tapi lihat, seorang yang punya mental pemenang, yang namanya Daud, kita bisa belajar di situ. Dia sedang menyatakan bahwa aku adalah siap menghadapi resiko. Seorang yang punya mental pemenang adalah orang yang berani untuk menghadapi resiko. Nah, saudara, coba kita lihat di ayat yang ke-33, ketika Saul melihat keberanian Daud, seperti apa yang Daud tadi nyatakan di ayat-ayat yang kita baca, di ayat ke-33, di situ tertulis, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Saudara, perhatikan baik-baik. Ini bukan soal kualifikasi. Yang pertama, ini bukan soal pendidikan khusus untuk memperoleh suatu keahlian. Memang keahlian perlu atau diperlukan untuk melakukan sesuatu
menduduki jabatan, dan lain sebagainya, tetapi soal pengalaman bersama dengan Tuhan dan mengalami siapa Tuhan itu secara nyata dalam hidupnya atau hidup saudara dan saya, ini penting. Pengalaman diperlukan, tetapi pengalaman kita bersama dengan Tuhan itu juga sesuatu hal yang penting. Ini bukan hanya sekedar sebuah kualifikasi. Bukan hanya berbicara soal pendidikan khusus untuk memperoleh suatu keahlian. Memang keahlian diperlukan. Tetapi masalah apa yang dinyatakan oleh seorang yang bernama Daud, ini soal pengalaman dia bersama dengan Tuhan. Kalau kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan, saya percaya hari-hari ini, bahkan nanti pun ketika kita memasuki tahun 2021, kita akan memasuki dengan perspektif yang berbeda, dengan sudut pandang yang berbeda. Dari sudut pandangnya Tuhan, kita akan berjalan dan menjalani kehidupan kita sepanjang tahun-tahun ke depan di tahun 2021. Coba kita lihat apa yang dijawab oleh Daud. Atau jawaban Daud kepada Saul. Next, bisa ditayangkan. Ayat 34 sampai dengan 37. Lihat di sana. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan dari pada Allah yang hidup." Saudara lihat ini. Orang yang punya mental pemenang, orang yang berani menghadapi resiko, justru bertolak belakang dengan apa yang orang pikirkan tentangnya. Karena dia tahu siapa yang ada di pihaknya. Bukan melihat siapa lawannya, tapi Daud melihat siapa dia di hadapan Tuhan. Bukan siapa dia di hadapan Goliat. Dia tahu benar siapa yang menyertai dia. Kalau kita menempatkan diri kita, siapa kita di hadapan Tuhan, bukan di hadapan Corona Academy ini, saya percaya kita akan muncul sebagai orang-orang yang menang. Kita tidak akan pernah berpikir untuk menyerah, tapi kita semakin menjadi pribadi atau seorang yang memiliki mental seorang juara atau pemenang. Dan Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk menjadi seorang yang memiliki mental pemenang. Nah, coba kita lihat seorang lain yang memiliki mental seorang pemenang, yaitu tiga orang muda Ibrani yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan itu terdapat di dalam Daniel pasal yang ketiga. Mungkin bisa ditayangkan multimedia. Ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saya senang sekali dengan tiga orang muda Ibrani ini. Mereka pun memiliki mental seorang pemenang yang berani dengan resiko. Karena dia tahu dia sedang berhadapan atau dia sedang di hadapan siapa ketika mereka menghadapi persoalan. Bukan persoalan itu sesungguhnya yang dia hadapi, tetapi siapa yang sedang ada di hadapan mereka, yang bersama-sama dengan mereka menghadapi setiap persoalan yang sedang mereka hadapi. Nah, tiga orang muda ini bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, kita lihat di Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-15, kita tahu bahwa Raja Nebukadnezar mendirikan patung yang sangat tinggi pada waktu itu, dan setiap orang harus menyembah patung itu, dan siapapun yang tidak menyembah patung itu mendapat ancaman akan dimasukkan ke dalam dapur perapian, dan bahkan dapur perapian itu akan dipanaskan 7 kali lipat panasnya.
Ya. Dan di pasal 3 ayat yang ke-15 di situ dikatakan, sekarang jika kamu bersedia demi aku, maksudnya demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, sadam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Ya, itu ultimatum daripada raja pada waktu itu kepada mereka bertiga. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan perhatikan di situ, ini ancaman ini sangat mengerikan, bukan hanya karena dimasukkan ke dalam dapur perapian, bahkan dapur perapian yang dipanaskan 7 kali lipat panasnya, tapi justru di situ seolah-olah ini ancaman yang paling menakutkan, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku. Saya percaya Nebukadnezar tidak mengetahui, atau mungkin dia tidak menyadari bahwa 3 orang muda Ibrani ini adalah orang-orang yang punya mental pemenang, mental juara, karena mereka punya hubungan yang luar biasa dengan Tuhan Allahnya. Makanya di dalam jawaban mereka, atau jawab ketiganya, di dalam ayat yang ke-16 sampai 18, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Bayangkan, saudara, orang awam pada waktu itu, atau orang yang berani berkata seperti ini di hadapan raja, itu resikonya sangat tinggi. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego, 3 orang muda Ibrani yang punya mental pemenang, sehingga dia berani dengan resiko. Bukan hanya orang-orang yang punya mental pemenang, bukan hanya orang-orang yang berani mencoba sekali lagi walaupun pernah mengalami kegagalan, tapi orang-orang yang punya mental pemenang yang kedua adalah orang-orang yang berani dengan resiko. Saya percaya resikonya itu mengerikan kalau kita berani berkata seperti ini di hadapan raja pada waktu itu. Nah, ayat 17 di situ dikatakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaknya Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan itu. Saudara, jawaban ketiganya ini membuat saya percaya Nebukadnezar menjadi pasti marah dengan luar biasa. Nah, coba kita lihat berikutnya. Kita lihat berikutnya. Yang terakhir bisa ditayangkan. Holy Spirit. Baik, mungkin ada sesuatu yang saya akan menutup dengan 3 hal yang kita perlu ingat. Kita sudah belajar dari pengalaman Daud, bagaimana Daud menghadapi yang namanya Goliat. Dan kita sudah belajar dari pengalaman yang namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika menghadapi Raja Nebukadnezar. Mereka adalah orang-orang yang punya mental juara atau mental pemenang. Dari Daud kita belajar bahwa tidak ada sesuatu yang menakutkan untuk kita hadapi kalau kita bersama dengan Tuhan. Bagi Daud, bukan Goliat yang besar, tapi siapa Tuhan yang ada bersamanya, Tuhan yang besar itu. Hari ini, Alkitab juga mengingatkan kepada kita dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama, bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tidak ada seorang pun yang tahu
yang dapat meramalkan, bahkan dapat memberitahu kepada kita seperti apa kondisi keadaan yang akan terjadi di tahun 2021. Tidak ada yang tahu. Tapi apapun yang akan terjadi, bukan itu yang menjadi fokus kita. Tuhan dan rancangan serta rencananya. Rancangan Tuhan, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dan kita harus perkatakan di tahun yang namanya tahun P ini, kita harus banyak memperkatakan firman. Kita harus banyak memperkatakan apa yang Tuhan katakan lewat firman-Nya. Dan saya percaya dari apa yang kita perkatakan, kita akan memakan buahnya. Kalau kita memperkatakan kelemahan kita, kesulitan-kesulitan yang ada, itu pun yang akan kita hadapi. Tapi walaupun suasana keadaan tidak menentu, menakutkan, kalau kita memperkatakan firman itu yang akan memberikan kekuatan untuk kita melampaui apa yang sedang terjadi hari-hari ini dengan kemenangan yang Tuhan berikan. Sebagai penutup, ada 3 hal yang kita perlu ingat. Yang pertama, kesulitan hidup, tantangan, beban berat adalah kondisi yang wajar yang dapat dialami oleh setiap orang. Sekali lagi, kita harus ingat, kita harus sadar bahwa kesulitan hidup, tantangan, dan beban berat adalah kondisi yang wajar dan dapat dialami oleh setiap orang. Bukan hanya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang mengalami hal-hal yang sedang terjadi, yang berat sedang kita hadapi. Hampir semua orang mengalami hal yang sama. Hampir semua orang mengalami persoalan-persoalan yang tidak mudah untuk dilewati. Tapi sebagai anak Tuhan, kita pun tidak serta-merta terbebas dari berbagai masalah dan tantangan hidup. Namun kita bersyukur, justru melalui tantangan dan beban hidup, Tuhan mau membawa kita naik kelas bila kita mampu mengatasi dan keluar sebagai pemenang. Kalau kita melihat sepanjang tahun ini adalah di mana Tuhan membawa kita masuk ke dalam sekolah Tuhan. Dan di situ di mana Tuhan mengajari kita bagaimana kita berjalan dengan Tuhan. Seperti Musa berkata, kalau engkau tidak menyertai, aku tidak mau berjalan. Dan saya percaya kalau kita terus mengandalkan Tuhan, justru di tengah-tengah persoalan dan tantangan dan beban hidup yang sedang kita hadapi, Tuhan sebenarnya sedang mengajari kita, sedang membawa kita untuk naik kelas, membuat iman kita menjadi iman baja itu sungguh-sungguh, sehingga kita keluar lebih daripada orang-orang yang menang di masa-masa yang sukar. Yang kedua yang perlu kita ingat, jika saudara dan saya pernah melakukan kesalahan fatal, jangan menyerah. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki dan mencobanya lagi. Mari kita terus berjuang dengan kekuatan yang Tuhan berikan, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Saya banyak menyaksikan belakangan ini orang mencoba dengan kekuatannya sendiri, mentok. Itu sebabnya Gembala Sidang kita berkata, andalkan Tuhan, jangan andalkan apapun. Kalau kita berjuang dengan dasar kita mengandalkan Tuhan, pasti ada jalan keluar. Pasti Tuhan memberikan kemampuan. Karena di dalam Tuhan selalu ada harapan bagi saudara dan kita. Saudara dan saya, ada harapan di dalam kehidupan kita ketika kita mengandalkan Tuhan. Dan ini yang harus kita ingat. Dan yang terakhir, tunjukkan semangat pantang menyerah itu benar-benar. Tunjukkan semangat pantang menyerah. Belajar untuk mengandalkan kekuatan Tuhan. Bukan mengandalkan diri sendiri atau orang. Bukan, bahkan Tuhan berkata demikian. Saudara perlu catat sebagai penutup. Ada sebuah pesan profetik yang tidak ada di apa yang ditayangkan di screen. Saya tidak tulis di situ. Tapi saya rindu saudara mencatat. Karena ini pesan yang kuat buat saudara dan saya untuk memasuki tahun 2021. Andalkan Tuhan dan
Jangan andalkan apa yang kita anggap bisa menjadi andalan kita. Saya ulang sekali lagi dengan pelan-pelan sebagai penutup. Andalkan Tuhan dan jangan andalkan apa yang kita anggap bisa menjadi andalan kita. Sekali lagi saya ulang, yang ketiga kali. Ini pesan profetik buat saudara dan saya untuk menjalani tahun-tahun ke depan, khususnya tahun 2021. Perlu kita catat, andalkan Tuhan dan jangan andalkan apa yang kita anggap bisa menjadi andalan kita. Kiranya Tuhan menolong kita keluar sebagai orang-orang yang menang. Karena segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita, yang memberikan kekuatan kepada kita. Apapun masalah Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menyerah. Bahkan miliki keberanian untuk mencoba lagi, karena masih ada kesempatan buat kita mencobanya. Yang kedua, berani dengan resiko. Andalkan Tuhan sungguh-sungguh. Karena hidup ini tidak terlepas dari resiko demi resiko. Tapi bersama dengan Tuhan, kita cakap menanggung segala sesuatu. Dan tidak ada yang mustahil bagi Allah dan bagi kita yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Saya serahkan kembali kepada host. Puji Tuhan, kita semua diberkati Tuhan. Amin. Saat pagi hari ini, satu pesan yang luar biasa buat kita semua, yang terbaik telah diberikan Tuhan melalui hambanya Bapak Pendeta Adi Putra buat kita semua. Saya teringat sebuah pesan tadi dikatakan bahwa jangan pernah bayangkan kegagalan, namun bayangkan keberhasilan yang telah dijanjikan Tuhan bagi kita. Yang percaya katakan amin. Sebab kita punya Tuhan yang besar dan yang berjanji untuk mengenapi semuanya itu. Kita katakan melalui pujian ini, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Dengan satu iman sepakat dari rumah demi rumah. Mari sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman sepekan kepada yang bertugas. Kami persilakan. Shalom, kami atas nama seluruh pengerja dan jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Adi Putra Hasani STH atas berkat firman Tuhan yang disampaikan di setiap kami. Biar kami terus menjadi orang-orang yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, apapun keadaannya tetap memiliki iman yang percaya kepada Tuhan. Berikut pengumuman kegiatan gereja selama sepekan. Untuk persembahan dapat ditransfer di nomor rekening BCA
4582 550 500 atas nama M. Sofian Tanu Hendrata. GBI CK3 mengadakan Care Ministry. Care Ministry adalah satu respon dari GBI CK3 dalam membantu orang-orang dan para jemaat yang terkena dampak daripada COVID-19. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk berkontribusi dan terlibat dalam pelayanan kasih ini, dapat menghubungi Ibu Veronica Johannes di nomor WA seperti yang tercantum di layar. Doa puasa bersama diadakan dari tanggal 7 Desember sampai dengan tanggal 27 Desember tahun 2020. Tujuan berdoa puasa ini adalah untuk keamanan NKRI, penyelesaian COVID-19, ancaman resesi ekonomi, pencurahan Roh Kudus, dan penyelesaian amanat agung, serta pilkada serentak yang dimulai tanggal 9 Desember. Doa puasa ini wajib untuk pelayan jemaat dan aktivis, serta dihimbau untuk jemaat, dan jenis puasa ditentukan oleh masing-masing pribadi. Doa berantai wanita diadakan setiap hari Senin pukul 19.30 sampai dengan 21.00 waktu Indonesia Barat dengan Zoom dan Passcode seperti tertera di layar. Kami menghimbau para wanita yang single maupun wanita yang berkeluarga untuk bersama-sama berdoa dalam doa berantai ini. Doa berantai Imam Pemuji Penyembah dilaksanakan setiap hari Selasa jam 20.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat dengan passcode dan ID Zoom seperti tertera. Mari para imam-imam pemuji penyembah untuk bisa terlibat di dalam doa berantai ini. Haleluya. Kami mengundang untuk teman-teman youth untuk bisa bergabung di doa berantai, berdoa memuji Tuhan bersama-sama di hari Rabu jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Bersama-sama kita berdoa bagi Indonesia, bagi kota dan bangsa ini. Untuk kaum pria, doa berantai dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat dengan Zoom dan passcode seperti tertera di layar. Bagi kaum pria yang masih single ataupun sudah berkeluarga bisa bergabung bersama-sama di dalam doa berantai ini. Junior Church berdoa dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 20 sampai 21. Kami mengundang kepada adik-adik GC untuk terlibat di dalam doa bersama-sama ini dan dapat mengakses lewat Zoom ID dan passcode seperti yang tertera di layar. Doa puasa dilaksanakan hari Sabtu jam 10 pagi dengan Zoom ID dan passcode bersama-sama. Kita merendahkan diri berdoa puasa dan berdoa bagi pemulihan kota, bangsa, dan gereja. Bersama-sama kami mengundang untuk Bapak Ibu bisa bergabung di dalam doa puasa ini. Ibadah Natal diadakan tanggal 25 Desember 2020 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bapak Ibu Saudara bisa menggunakan dress code merah atau hijau atau gold dan bernuansa Natal tentunya, dapat mengakses melalui meeting ID dan passcode seperti yang tertera di layar. Bersama-sama kita akan merayakan ibadah Natal bersama di tahun ini. Haleluya. Sunday online service minggu depan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Paul Wijaya. Kami mengundang kepada Bapak Ibu Saudara untuk bisa kembali bergabung bersama-sama dalam Sunday online service ini dan bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan dapat mengakses melalui ID dan passcode tertera di layar. Mountains are still being moved. Strongholds are still being loosed. God
see that wonders are still what you do. We are here for you. Come and do what you do. We are here for you. Come and do what you do. Set our hearts on you. Come and do what you do. 'Cause we need a move. We need a move. Bodies are still being raised. Giants are still being slain. God, we believe, and yes, we can see that wonders are still what you do. We are here for you. Come and do what you do. We are here for you. Come and do what you do. Set our hearts on you. Come and do. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa GBICK 3 sedang melaksanakan renovasi gereja. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menabur melalui pembangunan ini, dapat mentransfer di nomor rekening BCA 589-103-2898 atas nama Pak Beni. Demikian pengumuman kegiatan gereja selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam untuk Bapak Ibu sekalian semuanya. Tadi kita sudah melihat video pembangunan gereja yang rencana awal akan dimulai ibadah di Januari. Ini akan mengalami sedikit keterlambatan karena beberapa item utama untuk finishing ada keterlambatan penyediaan dari para supplier. Jadi mohon dimaklumin, kita sudah berusaha, namun item yang utama itu ada terlambat di supply ya, mungkin sedang perjalanan dari import ya kali. Demikian pengumuman untuk pembangunan. Kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur hari ini Engkau telah beracara di tengah-tengah kami, Tuhan. Terima kasih untuk hadirat dan lawatan-Mu yang indah di tengah-tengah kami. Kami bersyukur juga untuk kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Adi Putra, yang mengingatkan kami jangan menyerah. Kau juga mengingatkan kami, adalah kami fokus hanya dengan keberhasilan yang Tuhan sediakan di depan kami. Tuhan juga berpesan kepada kami juga, jangan mengandalkan apapun yang ada di dalam hidup kami. Kami harus berjalan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Sudut tahun yang akan datang, kami terus mengandalkan Engkau saja. Hanya Engkau sumber kekuatan kami, hanya Yesus sumber sukacita kami. Yesus yang sanggup mencukupkan apa yang kami butuhkan, yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkat-Mu melimpah bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Adi Putra. Tuhan pakai lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi. Hikmat, urapan, dan berporsi turun mengurapi hamba-Mu. Tuhan, dimanapun hamba-Mu melayani, banyak jiwa-jiwa yang boleh mengalami pemulihan, kesembuhan. Banyak jiwa-jiwa yang boleh dituntun di dalam pengenalan akan Yesus, terutama mengalami keselamatan. Terima kasih Tuhan, berkati istri, berkati seluruh keluarga besarnya, semuanya kami serahkan di dalam kasih perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, hari ini kami juga berdoa untuk setiap pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk Pak Niko bersama Pak Wakil Gembala. Kami berdoa juga untuk Ibu Titi, Gembala CK3. Kami berdoa juga untuk Pak Michael. Tuhan, kasih setia Tuhan melimpah-limpah atas setiap hamba-hamba-Mu. Tuhan jagai, Tuhan lindungi Tuhan, kesehatan, perlindungan Tuhan sempurna. Tuhan kasih setia Tuhan lebih daripada segalanya atas hidup mereka, Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa, biarlah kebajikan, kemurahan Tuhan senantiasa melimpah-limpah atas keluarga hamba, para hamba-hamba-Mu, di dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan untuk para hamba-Mu yang setia melayani Engkau. Tuhan, kami percaya jerih payah kami tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Tuhan catat, Tuhan perhitungkan. Terima
Terima kasih Tuhan, lipat gandakan setiap talenta yang telah Kau percayakan kepada setiap para hamba-hamba-Mu. Hari-hari di mana kami melayani lebih lagi fokus dan mengasihi Tuhan. Kami juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang boleh hadir pada ibadah hari ini Tuhan. Tuhan berkati satu persatu. Tuhan tahu kebutuhan para anak umat-Mu. Kau tahu keperluan mereka Tuhan. Tuhan, tidak ada yang mustahil di dalam Engkau. Tuhan berikan kekuatan. Kami berdoa tidak ada satupun iman mereka yang goyah. Dalam keadaan apapun yang Tuhan izinkan, biarlah kami terus melekat kepada Tuhan. Seperti pesan hamba-Mu, kami hanya mengandalkan Engkau. Tuhan beri kekuatan Tuhan. Biarlah iman ini terus bangkit Tuhan. Kami menjadi umat yang berpengharapan karena ada Yesus Allah yang hidup. Seperti Daud yang sanggup mengalahkan Goliat. Biarlah iman seperti itu ada pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati keluarga demi keluarga. Usaha pekerjaan mereka Tuhan lawat, Tuhan jaga. Bisnis yang hampir hancur, mungkin hampir mengalami kebangkrutan. Tuhan pulihkan kembali. Kami percaya ada kuasa Tuhan. Ada kebangkitan pada siang hari ini. Ada kemenangan terjadi bagi umat-Mu Tuhan. Tidak ada yang mustahil di dalam Engkau. Tuhan pulihkan juga keluarga demi keluarga. Hubungannya rusak karena krisis daripada emosi semuanya Tuhan pulihkan kembali Tuhan. Hubungan apapun, rumah tangga, hubungan bisnis, hubungan persaudaraan yang hampir rusak, Tuhan pulihkan kembali, terutama hubungan keluarga suami dan istri, anak-anak dengan orang tua, terlebih hubungan kami bersama dengan Engkau. Biarlah hari ini terus mengalami pemulihan. Tidak ada satupun yang tawar hati. Biarlah hari ini kami dibangkitkan. Kami memiliki spirit roh yang menyala-nyala kembali. Cintakan Yesus lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Abah, kami serahkan juga perjalanan kami 1 minggu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan urapi kami, beri kami kekuatan, kami boleh menjadi contoh, kami boleh menjadi berkat, dan kami boleh menjadi panutan. Terima kasih Tuhan, integritas rohani itu selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Sehingga setiap kami mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Abah, terima kasih Tuhan. Kami juga angkat tangan kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami lepaskan damai sejahtera Tuhan turun atas negeri kami Indonesia. Dari Sabang hingga Merauke, semuanya, setiap kepulauan, kota, provinsi, semuanya, kabupaten, kecamatan, penuh dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Kami minta damai-Mu turun Tuhan. Hal-hal yang tidak baik, orang-orang yang berniat jahat atas negeri ini, Tuhan balikan niat mereka. Tuhan hati mereka, Tuhan ubahkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus bekerja hari-hari ini. Hujan keselamatan-Mu turun atas negeri kami. Hujan pertobatan-Mu turun atas Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Tuhan pemerintahan bangsa kami. Kami berdoa untuk Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, seluruh kabinet, menteri, semua jajaran dari pusat hingga ke daerah. Biar roh keunitian turun atas pemerintahan kami. Mereka semuanya menjadi satu spirit untuk membangun Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan beri kekuatan ekstra bagi Bapak Jokowi, Bapak Wakil Presiden, Bapak Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Perekonomian. Tuhan berikan urapan khusus, hikmat khusus Tuhan untuk bagaimana mengendalikan bangsa Indonesia ke arah yang semakin hari semakin baik dan semakin dahsyat di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa Amerika. Kami minta juga damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa Amerika. Amerika penuh dengan sukacita Tuhan. Terpilih, berikan hikmat, kemampuan ekstra Tuhan untuk memimpin bangsa mereka Tuhan Amerika. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk papi maminya Cilia Tuhan, yang kami mendengar keadaannya kurang baik. Tuhan biarlah damai sejahtera Tuhan turun atas keluarga ini. Kami katakan papi dan mami Cilia kau sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada kekhawatiran, hal apapun tidak membangun, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk papanya Barry Tuhan. Kami berdoa juga untuk Om John. Kami berdoa untuk Charles, mereka yang sakit stroke saat ini Tuhan. Yang mengalami stroke, Tuhan tolong pulihkan mereka. Tidak ada yang mustahil. Tuhan tolong mereka sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Juga setiap kami, kelemahan tubuh, kelemahan fisik kami hari-hari ini Tuhan. Tuhan tolong pulihkan. Kuasa Tuhan, kekuatannya daripada Tuhan mengalir atas setiap kami. Kami katakan tubuh kami adalah tubuh yang sehat. Tuhan menciptakan tubuh kami, tubuh yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati tangan-tangannya memberi nanti ini. Tuhan berkati 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Dan saat ini kami juga akan siapkan hati kami untuk menerima berkat yang terbaik dari hamba-Mu. Silakan Ibu Titi.
Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi dengan iman, aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari saudara, terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan memakai Pak Adi untuk boleh menguatkan setiap kita. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. I can do all things to Christ who strengthens me, yang di Amerika. Percaya, mari bangkit. Katakan pada suami, istri, anak-anakmu, kanan kiri. Percaya, bangkit. Bangkit, katakan kanan kiri. Dewan jiwamu, katakan bangkit jiwa. Bangkit. Bangkit, kekuatan daripada Tuhan akan diberikan. Mental pemenang akan kita punyai. Saya dicoba berapa kali macam di dalam proses pelayanan, tapi saya sama Pak Kaji bangkit. Bersama anak-anak saya dipunyai, saya bangkit, saya tidak pernah menyerah, saya tidak pernah mengasihani diri. Hanya menatap kuasa Tuhan yang akan memenuhi saya, gereja Tuhan bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. I can do all things through Christ who strengthens me. Tuhan memberi kekuatan bagi setiap firman yang berharap akan kasih setia. Terima kasih firman-Mu yang kuat, tegas mengalir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau tahu setiap kebutuhan jemaat. Kau cukupkan ya Bapa. Biarlah Tuhan mereka mengarahkan hati pandangan mereka kepada Kristus. Saat-saat sebentar lagi Tuhan Engkau tidak akan datang. Tinggal Tuhan 1,5 kilo Tuhan. Kami sampai kepada tujuan. Jangan satupun ayah kami, ibu kami, anak kami, pengerjamu Tuhan, pernikahan kami menyerah. Usaha kami, pelayanan kami Tuhan, pekerjaan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan bangkit. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita arahkan hati kita dan setiap menerima berkat dari Tuhan sendiri ada. Kekasih Kristus bilang, semoga kasih-Mu melimpah-limpah di dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kita dapat memilih apa yang baik, supaya kita suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah-buah kebenaran, penuh dengan buah-buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan mempermuliakan. Terima kasih Tuhan. Damai sejahtera Allah, berkat Tuhan yang melimpah-limpah dari Bapa di surga bersama anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, terus menemani Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua, menjemput setiap kita di awan-awan yang terbaik, bahkan sampai selama-lamanya. Mari gereja Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.